Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, oleh Allah selalu diberi kesehatan untuk menjalani aktivitas masing-masing. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan juga mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum memulai, saya ingin bertanya, sehat semua ya? Alhamdulillah. Oh ya, Imran. Sakit apa Imran? Oh, mari kita doakan teman kita yang bernama Imran ini. Mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakitnya sehingga bisa bergabung dengan kita. Al-Fatihah. Terima kasih. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jinayah. Sebelum saya memulai, akan saya sampaikan bahwa jinayah dalam bahasa Indonesianya atau yang sering kita kenal itu disebut dengan tindak pidana. Nah, tindak pidana di Indonesia itu banyak. Ada tindak pidana pembunuhan, ada tindak pidana penganiayaan, dan itu semuanya mempunyai konsekuensi hukum sendiri-sendiri. Nah, pokok pembahasan kita pada kali ini adalah yaitu tentang pengertian jinayat, kemudian macam-macam jinayat, dan hukuman jinayat. Di sini ada macam-macam jinayat. Tentunya ketika perbuatan jinayah itu bermacam-macam, konsekuensi hukumnya tentunya juga bermacam-macam, tergantung kepada berat, sedang, atau ringannya tindak pidana yang dilakukan. Baik, kita beranjak kepada pengertian jinayat. Anak-anak, kata jinayat itu berasal dari kata jana yajni jinayatan, yang memiliki arti melakukan dosa atau kesalahan. Sedangkan secara istilah adalah pelanggaran terhadap badan seseorang, di mana dengan pelanggaran itu mengakibatkan dilaksanakannya kisos atau diyat. Jadi pelanggaran atas badan orang lain itu ada yang bisa mengakibatkan kematian, ada yang bisa mengakibatkan cacat, sehingga salah satu anggota badannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Maka penganiayaan atau pelanggaran terhadap badan seseorang itu akan memiliki konsekuensi, apakah wajib qiyas, wajib kisos, atau wajib diyat. Kemudian kita juga akan membahas tentang macam-macam jinayat. Macam-macam jinayat, ada jinayat pembunuhan, ada jinayat penganiayaan. Sedangkan jinayat pembunuhan itu terbagi menjadi 3, yaitu pembunuhan sengaja, atau dalam bahasa fikihnya kita sebut dengan qatlul amdi,
Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja yang kita sebut dalam fikih dengan qatlu syibhil amdi, dan yang terakhir adalah pembunuhan tersalah atau qatlul khata'. Sedangkan penganiayaan itu terbagi menjadi dua. Ada penganiayaan yang berat, ada penganiayaan yang ringan. Tentunya kedua pembagian ini juga memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Sebelum saya melanjutkan pelajaran ini, saya ingin bertanya kepada kalian, kira-kira jinayah itu apa? Oke, Ahmad. Ya, bagus sekali pendapatnya. Pembunuhan itu menurut Ahmad adalah menghilangkan nyawa dari badan. Ada yang lain? Mahmud, silakan Mahmud. Bagus, melengkapi apa yang disampaikan oleh Ananda Ahmad, yaitu menghilangkan nyawa dari badan, baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak, dengan cara menggunakan alat atau tidak. Bagus. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita bahas tentang pembunuhan itu. Jadi, pembunuhan itu anak-anak adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Ini definisi dari pembunuhan. Nah, dari definisi ini bisa dikembangkan bahwa pembunuhan itu terbagi menjadi 3, sebagaimana telah dibahas secara sekilas di awal tadi, yaitu ada 3, ada pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan tersalah. Lebih jelasnya lagi akan saya bahas pembunuhan sengaja itu. Pembunuhan sengaja anak-anak adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang tajam maupun tumpul. Dengan artian bahwa seseorang itu memang sengaja, ada niatan, ada motivasi untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan alat yang menurut kebiasaan itu juga mematikan. Contoh, orang yang menembak orang lain dengan sengaja dengan pistol di kepalanya lagi. Tentunya pistol itu adalah benda yang bisa mematikan, senjata yang bisa mematikan. Di samping itu, pelaku memang sengaja untuk melakukan pembunuhan itu. Atau orang lain memukulkan besi ke kepala orang lain sehingga kepalanya pecah dan mengakibatkan kepada kematian. Nah, hal seperti ini bisa dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja. Apa konsekuensinya? Maka konsekuensinya dia harus dikisos. Dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa jiwa harus dibayar dengan jiwa. Maka menghilangkan fungsi penglihatan, maka juga harus dihilangkan fungsi penglihatannya. Demikian juga selanjutnya. Nah, namun apabila pihak keluarga dari korban itu memaafkan pelaku, maka tidak lagi wajib kisos, tetapi wajib membayar diyat muwalladah, yaitu denda berat yang dibebankan kepada harta keluarga si pelaku. Selanjutnya, pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan ini anak-anak adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang menurut kebiasaan itu tidak mematikan, namun ternyata hal itu menyebabkan kematian. Apa contohnya? Contoh,